Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok D6 akan mempresentasikan hasil tugas besar yang telah kami buat, yaitu dengan judul Taksi Mobil Menggunakan HOG. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pir Salsa, NRP 15 2022 Nama saya Lisin Nuri, NRP 15 2022 002. Nama saya Dika Malia, NRP 15 2022 014. Nama saya Selma Aulia, NRP 15 2022 031. Nama saya Aulia Nur Arifa, NRP 15 2022 046. Di sini saya akan mendemokan tentang codingan tubas, yaitu taksi mobil menggunakan HOG. Pertama, kita meload untuk datasetnya. Kami menggunakan dua dataset, yaitu dataset cars dan juga dataset no cars. Dan lalu kami memiliki data uji juga, yaitu 30 data uji untuk diuji setelah data training, dan ini untuk outputnya. Yang kedua, selanjutnya kami membuat output untuk histogram 3 dimensi untuk melihat folder dataset dan menganalisisnya, yaitu untuk yang cars dan no cars, dan ini hasilnya. Lalu kami lanjut pada step 2, yaitu data training. Pertama kita meload untuk setiap library. Kedua, untuk menyambungkan pada drive. Ketiga, ini untuk HOG dan juga data trainingnya. Dan hasilnya yang dihasilkan ialah kita menggunakan orientasinya 9 dan juga pixel cell-nya 888. Setelah itu kita cek data NaN. Dan step 2 yaitu uji model, latih model. Pertama kita run CLV svm.svc-nya, lalu kita resize gambar tesnya dan masukkan data ujinya. Di sini kita pakai dataset data ujinya namanya, dan lalu tes datanya kita pakai tes data car 2, dan hasilnya didefinisikan car. Ini untuk histogramnya dan ini untuk citra originalnya. Lalu tes yang kedua yaitu didefinisikan bukan mobil, karena ini HOG-nya dan ini citra aslinya. Karena mengapa bukan mobil? Karena terdapat jalanan juga mobil yang tidak terdeteksi oleh data yang kami punya, jadi outputnya bukan termasuk. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara proses dari setiap proses yang ada di HOG. Pertama kita meload drive-nya dulu. Setelah itu dalam proses HOG yang pertama kita resize dulu gambar citranya menjadi 64 dikali 128, dan ini hasilnya. Lalu kita ubah menjadi citra keabuan atau grayscale. Tahap selanjutnya yaitu menghitung gradien dan juga menghitung orientasi. Dan seperti ini outputnya, gradien magnitude dan juga gradien orientasi. Selanjutnya ini untuk membuat histogram dari per sel pada gambar. Ada sel 0,0, histogram sel 0,1, sel 0,2 dari orientasi binnya. Dan juga di sini tahap selanjutnya ialah normalisasi. Daftar isi yang pertama yaitu nama anggota, perkenalan semua anggota, yang kedua itu pengertian HOG, yang ketiga step-step HOG, dan keempat itu hasil dari HOG itu sendiri. Sekarang masuk ke pengertian HOG. HOG itu adalah Histogram of Oriented Gradients, merupakan salah satu teknik pengambilan fitur yang bertujuan untuk mengambil informasi penting dari sebuah citra. Cara kerja metode ini yaitu dengan mengevaluasi histogram lokal yang sudah ternormalisasi secara baik dari distribusi gradien citra dalam grid yang padat. Teknik mengekstrak fitur untuk metode ini yaitu dari distribusi lokal dari intensitas gradien tiap piksel yang terdapat pada sebuah objek citra. Selanjutnya adalah step dari HOG. Jika dilihat dari alur dalam flowchart, HOG itu terdiri dari inputan gambar, processing data, lalu menghitung gradien, menghitung magnitude dan orientasi citra, menghitung histogram dan orientasi gradien citra tiap sel, melakukan normalisasi pada fitur blok, melakukan normalisasi pada fitur HOG, dan terakhir mendapatkan fitur dari HOG tersebut.
Lalu ada 6 step HOG secara umum. Yang pertama ada preprocessing data. Ini untuk menurunkan rasio lebar dan tinggi menjadi 1:2 untuk membagi gambar saat mengekstraksi fitur. Yang kedua ada calculate gradient. Citra dihitung dengan menggunakan operator Sobel atau centered derivative secara vertikal dan horizontal dengan kernel dx, dy, gx, dan juga gy. Yang ketiga ada menghitung magnitude dan orientasi citra. Tahap menghitung magnitude ini terdiri dari 3 tahap, yaitu menghitung kekuatan tepi, menghitung nilai citra gradien, dan menghitung orientasi gradien atau arah tepi dari citra tersebut. Setelah menghitung magnitude dan orientasi citra, langkah keempat dalam step HOG yaitu membuat histogram dari orientasi gradien tiap sel yang dimana bertujuan untuk mendapatkan fitur untuk patch yang lebih kecil mewakili keseluruhan gambar. Nah, untuk sebelum membuat deskriptor menjadi invarian terhadap perubahan relatif antara latar belakang dengan latar depan, dibuatlah polarity change. Dan untuk histogram ini, setiap pixel ini memberikan kontribusi ke histogram berdasarkan orientasi gradien dan magnitude gradiennya. Jadi histogram ini terbagi menjadi sejumlah bin berdasarkan orientasi gradien dan setiap pixel dihitung dalam bin yang sesuai dengan orientasi gradiennya. Selanjutnya langkah kelima yaitu ada normalisasi blok. Nah, normalisasi blok ini bertujuan untuk mempertahankan konsistensi dan invariansi terhadap perubahan kecerahan dan kontras dalam citra. Nah, normalisasi ini juga membantu meningkatkan kinerja deteksi objek. Untuk normalisasi blok atau gradien, terdapat rumus yang ada di sebelah kiri, yang dimana B merupakan nilai blok fitur dan M merupakan nilai konstanta. Sedangkan untuk normalisasi HOG dirumuskan pada rumus yang di sebelah kanan, yang dimana H merupakan nilai fitur HOG dengan M merupakan nilai konstanta. Nah, untuk normalisasi ini terdapat rumus yaitu ada L1 norm atau norma Manhattan dan L2 norm atau norma Euclidean. Nah, untuk L1 norm ini dihitung dari sebuah vektor X sebagai jumlah absolut dari setiap elemen vektor tersebut. Sedangkan untuk L2 merupakan dari sebuah vektor X dihitung sebagai akar kuadrat dari jumlah kuadrat setiap elemen vektor. V merupakan fitur blok yang mengandung histogram, M merupakan konstanta, dan L min norm merupakan normalisasi. Nah, jadi untuk metode HOG ini merupakan proses ekstraksi fitur yang dimana jika komputer ini masih belum mengenali objek yang dibuat berdasarkan metode HOG ini. Nah, maka dibutuhkannya untuk proses klasifikasi dengan SVM atau Support Vector Machine, yang dimana tujuan SVM ini untuk mengenali objek yang dibuat dari metode HOG sebelumnya. Setelah dinormalisasi, kita akan mendapat hasil dari HOG itu sendiri. Di sini pada output digambarkan ada gambar originalnya dan juga ada hasil dari HOG, yaitu membentuk orientasi-orientasi atau arah-arah yang membentuk objek itu sendiri. Lanjut ke tahapan selanjutnya. Setelah tahapan pre-processing, maka akan lanjut kepada tahapan ekstraksi ciri dari HOG, yaitu menghitung nilai gradien magnitude dan juga menghitung nilai gradien orientasi seperti pada output yang ada pada presentasi tersebut. Selanjutnya, setelah menghitung nilai gradien, lalu kita akan membagi gambar menjadi sel dan menghitungnya menjadi setiap sel. Nah, di sini kita akan menjadikannya histogram. Seperti pada gambar ada sel dari 0,0, sel dari 0,1, 0,2, dan seterusnya pada gambar tersebut. Tahapan selanjutnya masih dari ekstraksi ciri HOG, yaitu menggabungkan dari tadi hasil histogram dan menjadi blok dan dinormalisasikan. Seperti hasilnya, outputnya pada presentasi, yaitu ada blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pada deteksi mobil ini menggunakan metode HOG yang melibatkan preprocessing citra melalui resize dan grayscale. Lalu HOG berfungsi sebagai ekstraksi ciri dengan menghitung magnitude, gradien, orientasi citra, normalisasi blok, dan histogram blok. Karena HOG hanya mengekstraksi ciri, diperlukan klasifikasi dengan SVM atau Support Vector Machine untuk mengidentifikasi objek berdasarkan hasil ekstraksi ciri dari HOG. Nah, dari hasil pengujian didapatkan untuk akurasi deteksi objek mobil yaitu sebesar 90% dan akurasi false detection sebesar 10%. Rata-rata tersebut mencerminkan tingkat keberhasilan sistem dalam deteksi objek mobil pada gambar yang diambil dari data latih dan data uji dari dataset yang digunakan. Lalu untuk sarannya, sistem ini harus melakukan evaluasi dengan menambahkan lebih banyak variasi dari data latih dan data uji. Karena kurangnya variasi dataset dapat menyebabkan tidak mampu mengenali variasi pada gambar yang diuji.